Oke, hari ini kita mau liburan mancing di Pulau Ayer. Nanti jam 7.30 kita sudah janji dengan kapal yang akan jemput dari dermaga Marina. Nah, ini kita masuk ke Marina. Kita mau ke dermaga 16, hanya melayani roda 4, roda 2 dan penjalan kaki tidak lewat sini. Tujuan Pulau Pramuka. Kita mau naik kapal karena kita tujuannya Pulau Ayer, jadi kita naik paling terakhir. Wow, 4 mesin. Kita sudah membuat modifikasi head unit, kemudian kamera mundur. Nah, di video ketiga ini kita mau sharing sedikit bagaimana caranya membeli asuransi mobil, khususnya bagi mereka yang membeli mobil dengan cara tunai. Karena apabila kita membeli dengan cara kredit, biasanya kita sudah dapat paket sekalian dengan asuransi. Nah, kalau kita beli tunai, biasanya kita diminta untuk membeli sendiri asuransinya. Kalau kita minta sama sales, biasanya jatuhnya jadi lebih mahal karena kan di situ ada fee untuk agent dan segala macam. Nah, dengan era digital sekarang, beli asuransi itu tidak sulit karena kita bisa cari asuransi dengan cara online, tidak perlu datang ke tempat. Nah, salah satu yang sudah kami coba adalah cekpremi.com. Sebetulnya bebas ya mau cekpremi.com atau yang lain, tapi untuk contoh kali ini dan sudah kita kerjakan adalah cekpremi.com. Dan menurut kita terbukti harganya jadi jatuhnya lebih murah. Kemudian asuransinya pun kita dipilihkan banyak pilihan, tidak cuma satu. Oke, kita coba saja ya. Kita kan mau belinya mobil, jadi kita pilih mobil. Kemudian 2019 kita pilih tentunya Mitsubishi ya. Mitsubishi Expander. Kemudian kebetulan yang kita beli itu Expander Sport tipe AT. Nah, platnya B, kegunaannya untuk pribadi. Kita pilih kalau total loss only itu hanya menjamin jika hilang atau kerusakan hingga 75%. Kalau di luar itu dia tidak mau mengganti. Sementara kalau komprehensif, kalau hanya parsial sebagian masih bisa ditanggung oleh asuransi tersebut. Nah, berarti kan kita pilih yang komprehensif. Oke, komprehensif. Nah, kita bisa langsung ngecek biayanya. Nah, masukkan nama lengkap Anda, alamat email, nomor HP. Saya cek ya, misalnya ya. Oke, seperti ini. Nah, nanti ini kita gelapkan saja ya. Kita menyetujui. Oke, kita langsung cek premi.
ya karena sinyal di pulaunya. Nah, nanti kita akan dapat seperti ini nih pilihannya. Kita akan diberikan banyak pilihan, misalnya di perluasan tuh. Oke, jadi kita bebas nih memilih nih, jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi membandingkan one by one ya. Tuh kita bisa klik lagi memuat produk lainnya. Tuh, nanti kita tinggal pilih apakah itu mana yang lebih murah, atau misalnya kita pengen servisnya di bengkel resmi, yaitu misalnya kalau body repair bukan di bengkel biasa tapi di bengkel resmi, kita juga bisa jadikan itu sebagai alternatif memilih asuransi selain harga yang termurah. Kemudian juga dulu saya pernah dikasih tahu asuransi itu tidak harus sangat populer ya. Yang penting pas proses klaim itu lebih gampang daripada asuransi yang lain. Dan biasanya nih kalau yang asuransinya sudah terkenal malah justru lebih rumit untuk proses klaimnya. Jadi kalau faktor-faktor yang harus dipertimbangkan selain harga, kemudian proses klaim lebih mudah, support bengkel resmi, kemudian apalagi ya, oke. Nah, nanti kita dapat kiriman email ya. Nah, untuk proses ini saya akan coba tunjukkan email yang masuk pas kita kemarin beli asuransi tersebut. Oke, ini kemarin adalah contoh email yang masuk ke kita setelah kita memasukkan informasi tadi. Kita dikirimin email. Maaf nih, nanti namanya kita highlight, kita hapus namanya. Ini adalah penawaran terbaik ya, tinggal kita pilih. Kita juga bisa baca bengkel rekanannya ya. Kemudian dari sini kita bisa membantu memutuskan. Oh ya, selain tadi poin-poin harga, kemudian klaimnya mudah, support bengkel resmi, mobil derek juga penting ya. Mobil derek gratis. Ini misalnya kan bengkel ATPM, tapi kita harus pastikan nih bengkel ATPM yang kita pakai apakah ada dalam list tersebut. Jadi kita kontak lagi orangnya. Kemudian mobil derek, pick up repair service. Kadang juga ada nih mobil pengganti. Nah, kalau Anda merasa mobilnya cuma satu, kemudian pas mau diservis itu tidak punya kendaraan, bisa juga yang pakai mobil pengganti. Tapi biasanya nih mobil penggantinya cuma mobil manual. Jadi kalau Anda bisanya cuma bawa mobil matic, ya mungkin jadi percuma. Oke, setelah kita dapat email ini, kita kemudian nanti akan dikontak via WA. Nah, ini kemudian kita nanti kan masukin nomor handphone, kita nanti juga dikontak oleh si agen dari Cek Premi. Kita dapat WhatsApp. Di sini dia meminta prasyarat foto mobil 4 sisi, kemudian kanan, kiri, depan, belakang, serta dashboard. Kemudian foto STNK dan foto KTP. Kemudian sebentar. Nah, ini lanjutannya. Kelengkapan data bisa dikirim. Oke, nanti kan kita bisa tanyakan apakah misalnya bisa nggak ditambah apa ya, kita minta tambahkan misalnya paket huru hara, kerusuhan, tsunami, banjir dan lain-lain. Itu kita bisa langsung bicarakan di sini. Oke, ini contoh foto mobil yang kita minta ke pihak dealer karena kebetulan mobilnya masih belum dikirim. Ya, ini enaknya kita tidak perlu datang, tidak perlu didatangi oleh pihak asuransi, kita cukup kirim foto saja. Nah, ini kwitansinya. Aduh, nggak fokus ya.
Nah, ini kwitansinya. Oke. Oke, setelah kita berdiskusi dengan pihak cek premi dan kita minta tambahan klausa, kita minta ke konfirmasi terakhir. Nah, ini adalah WhatsApp-nya kemarin. Kemudian ini perluasannya. Di situ kan kelihatan kita minta tambahan huru-hara, terorisme, banjir, gempa bumi, dan ini khusus bengkel resmi untuk body repairnya. Kemudian ini ada layanan gratis era, paket rider, pulausan AOG, TJH terhadap penumpang, call center, dan seterusnya. Nah, ini. Oke, nanti setelah kita setuju, kita akan dikirimkan nomor rekening untuk penagihan. Oke, sebentar. Nah, ini dia tagihannya dikirimkan. Kemudian kita diminta membayar sampai tanggal 2 Agustus 2019. Ya. Ini kita ulang sekali lagi. Ini tagihan akhirnya setelah ditambahkan klausa. Kita bayar. Kemudian email pemberitahuan bahwa kita sudah mentransfer, ya. Oke. Kemudian dalam waktu 1-2 hari kita sudah bisa menerima kiriman polis. Kita pindah ke rumah terapung, ya. Kita buka polisnya di sini saja. Oke, ini dokumennya sudah datang. Jadi kita nanti dikirimi amplop seperti ini. Kebetulan akhirnya kan yang disetujui adalah Adira Insurance. Ada alamatnya dan dikirim lewat kurir. Oke, kita buka aja ya. Oke, dokumen belakangnya seperti ini, ya. Kita buka saja. Jadi isinya berbentuk map, ya. Nah, seperti ini buku polis. Oke, kita coba buka satu-satu. Oke, isinya seperti ini, ya. Ini ada bukti pembayaran. Ini ada stiker, terserah ya mau ditempel atau tidak. Brosur. Oke, ini polis standarnya, silahkan dibaca, ya. Ini kalau mau klaim ikhtisar pertanggungjawabannya. Ini biasanya suka difotokopi nih kalau kita mau klaim ke bengkel dan ke asuransinya. Oke, di sini nomor polisi belum ada, ya. Jadi karena kita ajukannya sebelum mobilnya dikirim ke rumah, jadi nomornya belum ada. Harga pertanggungannya dibuat di sini 210.120.000. Kemudian untuk tambahan maksimal untuk drivernya 10 juta, untuk passenger 10 juta. Kemudian untuk pihak ketiga 10 juta. Nah, perlengkapan tambahan di sini ada kaca film. Nanti kalau kita misalnya modif terus ada yang mau ditambahkan, jangan lupa dikasih kabar ya ke asuransinya supaya bisa ditambahkan ke dalam polis asuransi. Kemudian ini paket pertama adalah paket komprehensif 4.370.000. Kemudian ditambah dengan klausa tambahan, kita minta di sini angin topan, badai, hujan es, banjir, dan tanah longsor, gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi. Nah, bagi teman-teman yang mau beli asuransi jangan cuma beli komprehensif, karena nanti kalau ada huru-hara, ada segala macam, kita tidak di cover.
Oke, ini seperti ini huru hara ya. Jadi banyak yang kita tambahkan sendiri ya. Huru hara, kerusuhan, terorisme, sabotase. Ini yang untuk kecelakaan diri pengemudi, penumpang, pihak ketiga. Dan ini yang paling penting nih, fasilitas bengkel authorized. Jadi dari awal kan memang kita ada minta supaya bisa diservis di bengkel resmi yang punya body repair. Jadi pastikan nanti ini ada diskon biaya polis sehingga totalnya 4.478.000. Oke. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Demikian. Nah, ini biawak lagi nyari makan. Ya. Kita zoom dulu.